hasil keuangannya, hasilnya malah bikin aku jadi panik sendiri. Oh iya, coba saya lihat. Ini loh, bulan ini tuh keluar banyak banget, seperti beli mesin, bayar desain logo, renov toko. Pas aku catat semuanya, biayanya malah jadi rugi. Tunggu. Ini kamu masukin semua langsung ke biaya? Iya, karena emang uangnya keluar sekarang. Kalian lagi bahas apa nih? Ini loh, Zaki lagi rekap keuangan. Tapi hasilnya malah jadi rugi besar. Padahal misalnya lagi jalan kan? Iya, itu yang bikin aku bingung banget. Coba aku lihat. Kayaknya aku tahu deh kenapa bisa kejadian. Kenapa? Ini bukan karena usaha kamu rugi, tapi karena pencatatan kamu belum tepat. Hah? Kamu jadi salah? Enggak kok, nggak salah total. Tapi ada konsep yang belum terpakai. Konsep apa? Santai, kita bahas pelan-pelan ya, mulai dari mesin. Mesin ini kamu pakai terus-menerus buat produksi kan? Iya, tiap hari dipakai. Nah, itu berarti bukan sekedar pengeluaran biasa, tapi itu aset tetap. Untuk memahami hal ini secara lebih tepat, menurut Weigandet, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pengeluaran dapat langsung diakui sebagai biaya, terutama jika memberikan manfaat jangka panjang. Bedanya apa emang? Karena dia dipakai lebih dari satu periode, bukan cuma bulan ini aja. Dan dia bantu kamu buat dapetin pendapatan terus. Jadi bukan semua. Oh, jadi masa manfaatnya lebih panjang ya? Iya, coba bayangin deh. Kamu kan pakai mesin ini 5 tahun ya? Nah, selama 5 tahun itu juga, kamu udah dapat masukan tuh dari situ. Iya juga sih. Nah, kalau kamu langsung bebankan semua di awal, biaya kamu tuh bakal lebih satu periode. Nah iya, padahal pendapatannya tuh juga. Oh, jadi nggak seimbang ya? Iya, benar banget. Makanya harus dibagi. Itu yang disebut penyusutan. Jika mengacu pada konsep akuntansi, menurut Donald E. Kieso, atau yang kita kenal dengan Kieso, penyusutan merupakan proses pengalokasian biaya perolehan aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Dengan demikian, pembebanan biaya menjadi lebih proporsional dan mencerminkan penggunaan aset secara nyata. Ini tiap tahun aku catat sebagian. Betul banget. Misalnya nih 15 juta dibagi dengan 5 tahun. Itu kan berarti setiap tahunnya 3 juta. Oh, jadi lebih ringan tiap tahunnya. Dan ini penting banget loh buat pajak karena biaya tiap tahunnya itu bakal mengenai penghasilan kamu. Kalau aku langsung masukin semuanya? Tahun ini bakal kelihatan lebih besar, tapi tahun depan bakal kelihatan lebih besar. Oh, jadi berarti nggak stabil ya? Iya, itu benar banget. Dan itu nggak mencerminkan kondisi sebenarnya. Oke. Bagian mesin udah mulai ngerti. Lalu untuk desain logo dan hak cipta merek itu bagaimana? Itu kamu pakainya lama kan? Iya, buat branding. Dan branding itu setahu nggak pakai cuma sekali. Nah, itu maksudnya ke aset tidak berwujud. Untuk menjelaskan hal ini secara lebih mendalam, menurut Hongren, aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang memiliki nilai serta memberikan manfaat ekonomi di masa depan bagi perusahaan. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset ini tetap memiliki nilai yang signifikan bagi perusahaan. Karena nggak ada bentuknya. Iya, tapi tetap punya nilai buat usaha kamu. Dan bisa dipakai bertahun-tahun. Terus cara nyatetnya? Mirip penyusutan, tapi namanya amortisasi. Berdasarkan konsep akuntansi yang berlaku, menurut Carl S. Warren, amortisasi merupakan proses pengalokasian biaya aset tidak berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Dengan cara ini, biaya dapat dialokasikan secara lebih sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Berarti dibagi juga? Iya, misalkan hak merek kamu itu 10 tahun, berarti bagi sama 10 tahun juga. Kalau aku langsung masukin biaya? Kalau kayak gitu sih kamu jatuhnya kayak keburu-buru masukin biayanya. Padahal manfaatnya masih panjang. Makanya laporan kami jadi kelihatan rugi. Oh, jadi harus disesuaikan masa manfaatnya. Nah, itu poinnya.
Aku jadi kepikiran, rukoku harganya sekarang udah mulai naik jauh. Iya sih, soalnya dia itu emang sekarang lagi mahal-mahal. Kalau gitu ada opsi evaluasi. Dalam praktik akuntansi, menurut Robert and Anthony atau Anthony, revaluasi aset adalah penyesuaian nilai tercatat aset agar mencerminkan nilai wajarnya sesuai kondisi pasar. Namun demikian, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat karena dapat berdampak pada laporan keuangan dan pajak. Evaluasi itu apa? Itu penyesuaian nilai aset ke harga pasar sekarang. Berarti nilainya bisa dinaikkan? Bisa disesuaikan lagi sama kondisi sekarang. Tinggal sesimpel itu. Apa? Karena ada pajak juga loh. Selisih kenaikan nilainya bisa kena pajak final. Oh, jadi ada konsekuensinya juga ya? Iya, benar banget. Jadi harus tetap diperhatikan dulu. Soalnya hidup itu bukan cuma soal angka, tapi juga keputusan keuangan. Jadi intinya, kamu tuh nggak bisa masukin semuanya langsung ke biaya. Pokoknya harus dilihat dulu jenis asetnya, itu termasuk aset tetap atau bukan. Dan yang paling penting, berapa lama manfaatnya dipakai. Iya, sekarang aku sadar sih kenapa laporanku jadi kacau. Ternyata bukan karena usahanya yang rugi, melainkan karena aku nyetatnya yang belum tepat. Nah, itu dia poinnya. Nah, kalau dicatatnya dengan benar, hasilnya bisa beda jauh loh. Dan pastinya lebih mencerminkan kondisi usaha kamu yang sebenarnya. Berarti selama ini aku salah ngeliat performa usahaku juga ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Makanya pencatatan itu penting banget, bukan cuma buat sekedar pengalaman saja, tapi juga berpengaruh langsung ke pengambilan keputusan. Jujur sekarang aku jauh lebih ngerti sih, dan kayaknya aku harus mulai revisi laporan aku dari awal. Nggak apa-apa lah, yang penting kan sekarang udah ngerti. Jadi, penyusutan itu buat aset berwujud. Dan amortisasi buat yang tidak berwujud. Dan revaluasi itu buat penyesuaian nilai aset. Oke, sekarang semuanya lebih kebayang sih. Nah intinya, kalau pencatatan kita tepat, laporan keuangan juga jadi lebih akurat dan pajak yang kita hitung bisa lebih sesuai. Setuju sih, sekarang aku jauh lebih hati-hati. Terima kasih ya bantuannya. Sama Jaki. Oke, udah waktunya jam makan siang nih. Ayo aku traktir sekalian kalian makan. Boleh? Iya. Ayo. Dari pembahasan tadi bisa dipahami bahwa tidak semua pengeluaran bisa dicatat sebagai biaya. Setiap transaksi lihat dari jenis aset dan masa manfaatnya agar laporan keuangan tidak terjadinya kekeliruan. Hal ini juga sudah diatur dalam perpajakan loh. Pada pasal 11 UU PPH menjelaskan bahwa aset berwujud yang digunakan lebih dari 1 tahun harus segera disusutkan secara bertahap. Lalu PMK nomor 72 di tahun 2003 itu menjelaskan secara rinci tentang perhitungan penyusutan dan juga amortisasi sesuai dengan metode dan juga masa manfaatnya. Selain itu, pasal 19 UU PPH mengatur bahwa nilai aset dapat dinilai kembali sesuai harga pasar atau revaluasi. Namun, selisih kenaikannya dapat dikenakan pajak final. Jadi, pencatatan keuangan itu bukan hanya membuat laporan keuangan lebih akurat, Tetapi juga memastikan perhitungan pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo, nama saya Harun sebagai Zaki. Nama saya Nazar sebagai Putri. Halo, nama saya Felicia sebagai Cia. Halo, nama saya Anissa Jasmine sebagai Zahra. Kami semua mengucapkan izin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menonton video kami. Dadah.